Jadi ini sangat filosofis sekali, jarang banyak orang tahu. Jadi nahdohnya di NU itu tidak boleh jah dan mal gitu loh. Iya, Bukan akal yang betul. memimpin hati. Sekarang betapa luar biasa Kiai Hasyim Asy'ari menyebut hikmah, tidak nyebut ilmu dulu, hikmah ya. Nggih. Di NU itu berarti harus akhlak lebih dulu kan daripada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kilatan Podcast, ngaji kitab turos Nusantara. Nah, Ini ulama-ulama Nusantara itu ternyata banyak sekali kitabnya dan relevan sampai hari ini. Yang biasanya ulama-ulama NU itu kan dikenal di masyarakat itu karomah tentang kesaktian dan lain-lain. Padahal kan beliau-beliau itu punya manuskrip, punya kitab yang luar biasa sampai hari ini bisa digunakan dan relevan untuk Nusantara ini. pas dengan kehidupan kita sehari-hari lah. Aku ya dewi kan selama ngaji dikit. Iki kan wis ngaji wake iki. Oke. Iku awakmu sing kepingin dino iki apa tak tekan? Ya tentang organisasi ya. Waduh, organisasi organisasi. Loh, aku kan melok wong biyen anu biologi ya. Organisasi ya gitu nene. Iya iya, ya awakmu wis duwe organisasi Duwe dhewe aku. kemasyarakatan. Ndak, dhewe ngadakno dhewe. Ngadakne dhewe. Iya, termasuk anggota ya maratuwaku, anakku. Kotone dewan penasehat iku langsung bojoku dhewe, engko ora isiku ya maratuwaku sing wedok. Karena kita kepengurusan itu kan dihitung teko keluarga. Selama kita bisa memimpin dalam keluarga, insya Allah memimpin organisasi yang lain ya bisa. Iku berhasil. Kau tetap penasehat itu yang menjadi Enggak berhasil. Iya sik to. Ngene lho. ya karena aku ndadekno bojoku penasehat, aku bendino dinasehati tok ya luar biasa. Aja nak turu iki. Saiki enek Mbah Yai. Lah iki Mbah Yai Ali Mahsan Musa. Iki tokoh yang luar biasa, tokoh nasional yang mengenal betul tentang organisasi. Makanya beliau hadir di sini. Nanti kita akan membahas lagi. Organisasi keluarga. Loh, enggak keluarga, enggak kaya sampean nih. Kulo kan ndak Ini ngerti. pembahasannya tentang Qonun Asasi. Ini karya Mahakarya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini luar biasa. Kita akan cek belajar organisasi ki ya apa, carane ya apa. Belajar dari beliau. Karena aku rurune wis ruruwet ngono, gontok-gontokan ngono. Aku kan ya kepingin sebagai orang awam iku ero lah sejatine organisasi itu seperti apa ngono sih. Kudu belajar. Oh, ngono. Belajar kepada orang yang tahu kalau tidak tahu. Waduh. Beliau sudah hadir. Assalamualaikum. Mbak Yai. Luar biasa. Hari ini kita akan belajar banyak dengan beliau Profesor Dr. Haji Ali Mahsan Musa MSI. Beliau lahir 1 Januari 1956, gimana? Ketua NU. Iya. Legislatif. Sekarang selaku Wakil Rois Syuriah PWNU Jatim. Dulu Ketua PWNU gimana? Jadi beliau sudah pernah dimanapun. PMII sudah gimana? Semua Pergerakan wah pokoknya beliau Masuk itu penjara sudah. itu resiko perjuangan. Sehingga sama dengan kiai yang lain kita masuk penjara. Nggih, tapi dulu memang pejuang-pejuang harus ngoten ya terus Bung Karno Ya orang kalau ndak masuk penjara ndak jadi orang besar. Lah itu luar biasa. Nabi Yusuf sudah jadi nabi kan nggih. masuk penjara di sini. Nggih, itu masih menempuh pendidikan sampai doktor, profesor, organisasi hampir keseluruhan organisasi Nahdlatul Ulama sudah. Lah ini sebelum ke kitab Qonun Asasi karya Hadratus Syekh niki apa yang bisa ini lho ya ngajari niki organisasi nih sing nem-nem. Ya NU itu sing asli kan Nahdlatul Ulama. Sekarang mulai nunut urip. Bukan Nahdlatul Ulama, nunut urip. Luar biasa. Kalau kita yang bicara kontroversi ya, kalau beliau kan memang tradisinya kan apa aman-aman saja. Iya, saya lihat itu Nggih. Hadratus Syekh itu yang beliau sangat sederhana. Nggih, Mas.
Kelebihan beliau adalah yang menurut saya paling istimewa, imam rawatib Masjidil Haram. Nggih. Kemudian hubul ulum, sangat cinta ilmu. Itu yang hampir sulit disamai dengan kiai-kiai sekarang. Dan beliau juga pernah masuk penjara zaman Belanda. Nggih. Jadi beliau ini di Mekah kelebihannya podo-podo di Mekah cukup lama dengan Kiai Ahmad Dahlan ya, yang akhirnya mendirikan Muhammadiyah, tapi kan tidak ada riwayat belum menjadi imam rawatib. Kiai Hasyim Asy'ari kan imam rawatib Masjidil Haram. Kayaknya itu yang sulit Iya, sulit itu. Kemudian yang kedua, beliau ini urut begitu loh. Artinya memegangi turos mulai zaman Nabi, sahabat ya. Kemudian tabiin pertama ya generasi Hasan Basri ya, sampai generasi tabiin kedua itu Imam Abu Hanifah itu sudah tabiin ketiga, Imam Syafi'i itu sudah tabiin keempat, itu masih urut gitu loh, pegang teguh, dan sanad hadisnya juga jelas ya. Jadi menurut saya itu konsisten dengan belajar itu harus ono gurune malah gitu loh. Makanya dawuh beliau itu ngaji kan gurune setan. Nah, nggih. Itu memang nanti yang, dan setan itu ada dua macam di Quran, syayatinul insi wal jinni. Jadi setan manusia dan setan jin. Dan setan manusia lebih bahaya menurut saya. Setan manusia itu setan sing lambene apa. karena wajahnya nggih anu. Iya. Sing bokonge gede. Jadi saya pemberian ngaji di masjid diprotes masalah. Ya biasa bulan Ramadan kan bisa hadis yang populer kan, pintu surga dibuka, setan-setan terus pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Kemudian itu hadis tidak betul Ustadz. Kenapa? Kemarin di Pasuruan ada seorang suami sedang puasa membunuh istrinya. Sedang puasa. Ya berarti kan setannya masih keliaran. saya baru menjelaskan, loh, menurut pemahaman saya Bapak, bahwa setan itu dua macam, setan menungso, setan jin. Ini Quran. Yang dibelenggu itu setan jin yang tidak kelihatan. Setan menungso itu seperti kita ini kan tidak dibelenggu. Sudah termasuk yang membunuh istrinya yang setan, ya dia sendiri yang jadi setan. Karena sudah termasuk pengikut ya. Iya. Jamaah. Iya, makanya betul kalau orang haji pertama kali yang melempar jumroh sangat semangat itu kan, sampai waktu ini kan balik yang sirai. Terus ono suara sesama setan tidak boleh saling melempar. Jadi biar nggak ngelempar. Itu kata ya sangat mungkin. Jadi setan itu kalau menurut saya, satu memang makhluk, dua sifat, identitas. Makanya dari segi bahasa syatona itu kan sama dengan ba'uda fi'il madhi. Jadi ba'idun sama dengan syaitonun, orang yang jauh. Makanya di tafsir saya baca manilladzi ba'uda anil haqqi fa huwa syaitonun. Siapa yang jauh dari kebenaran adalah setan. Maka setan yang tidak kelihatan itu dibaca naudzubillah lari 100 mil. Ya setan yang lambene abang, dia wajahnya Abdullah tambah nyedek. Karena juga bentuk sifat nih Mas. Ya, jadi setan itu bisa wujud fisik makhluk, bisa sifat yang sudah. Jadi siapa? Kalau begitu syaitan itu dari segi bahasa memang ba'idun manilladzi ba'udanil haqqi fa huwa syaiton. Nah, itu luar biasa. Makanya
hari ini kita kembali lagi untuk bahas ke Hadratus Syekh. Nggih. Yang kitab waktu itu kita bahas itu ke beberapa kitab kita bahas, salah satunya adalah kitab Kaful Awam yang 1913 itu sudah bahasnya mengkritisi syarikat Islam tentang organisasi-organisasi keislaman yang pada waktu itu menurut Mbah Hasyim banyak kekurangan dan kritisi beliau, bahkan kitab itu ditemukan di Riyadh. Nah, kita mengacuh pada Qanun Asasi ini, apakah itu Qanun Asasi itu setelah saya teliti disampaikan dulu pada pembukaan muktamar NU yang ketiga. Okay. Jadi NU lahir Januari ya 31. Itu langsung di Surabaya di Penilih ya, di Bubutan itu, kemudian September itu muktamar pertama di Penilih. Dulu ada hotel Muslim di Penilih itu. Jadi lahirnya NU itu sama dengan lahirnya jenengan, Mas. Jadi kan sama Januarinya. Jadi kan memang cocok kalau ada di NU terus. Iya, tapi NU itu NU sing asli pun setengah asli. Kita kembali ke Qanun Asasi. Ini ya itu sebenarnya muktamar kedua itu juga tahun 2007. Juga tetap di situ, di Hotel Muslim Penilih itu. Ya. Lah, muktamar itu muktamar dulu tiap tahun. Oh, dulu tiap. Baru muktamar ketiga juga di Hotel Muslim Peneleh itu, Peneleh itu baru di situ Qanun Asasi itu disampaikan beliau waktu pembukaan kayak sekarang kayak khutbah iftitah beliau. Dan itulah orang kalau menjadi NU menurut saya mesti harus paham apakah hakikat Qanun Asasi. Yang saya baca Qanun Asasi itu diawali dengan 38 ayat Quran. 38 ayat Quran. Ya. Jadi ya saya baca yang awal-awal aja ya. Satu surat Al-Furqan. Ya, itu ayat 10 ya Al-Furqan itu. Kemudian surat Al-Baqarah 251. Ya. Jadi ini menarik yang ayat yang kedua ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atahullahu mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Jadi di sini ada kata hikmah. Kata hikmah ini para ulama berpendapat adalah berdakwah dengan pendekatan hati. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasan. Kalau kita kembali pada tafsir Al-Quran, hikmah itu adalah dakwah dengan sentuhan-sentuhan hati. Atau bahasa sekarang lebih mementingkan percaya hati daripada otak. Karena apa? Karena di Quran memang orang itu 100% dengan otak kan tidak boleh. Dengan kelembutan gimana? Iya, hati. Jadi hati ini saya baca di Quran sampai 504 kali. Kemudian kalau fisik itu kan disebut hanya 7 kali. Jauh. Makanya kalau kita hubungan mengapa Kiai Hasyim Asy'ari nyebut hikmah yang bukan ilmu malah hikmah, itu sebenarnya satu bisa diteropong dengan mode dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasan. Tapi menurut keyakinan saya bahwa hikmah ini orang NU harus lebih percaya hati daripada percaya otaknya. Karena di dalam surat Al-Hajj ayat 46 itu memang ada kalimat kulubun yaqiluna biha. Orang harus berakal dengan hati. Tidak boleh, kecuali berakal dengan hati itu tidak boleh 100% percaya dengan otak, dengan pikiran. Kecuali pikiran itu dibimbing oleh hati. Bab ayat berikutnya fa innaha la ta'mal absar, yang buta bukan matanya, buta hatinya. Nah, sekarang sudah banyak pemimpin NU kita khawatir percaya otak, tidak percaya hati. Lah disinilah sudah percaya hati, makanya itulah Islam tasawuf, karena Islam masuk Indonesia itu porsi tasawufnya lebih kuat. Wali Songo itu kan kuat pada tasawuf.
pendekatan-pendekatan hati itu hikmah. Ya, sama dengan ayat Quran alamal insana malam ya'lam itu kan ilmu laduni. Dari hati yang bagus itu laduni. Dari ya, ilmu itu kan dua macam ya, ada alam bil kolam, ilmu yang memang harus kita cari, golek ijazah juga bayar barang ya. Tapi lah alam insana malam itu penafsirannya ilmu yang dari Allah langsung. Yang para ulama berpendapat kalau ilmu itu dilaksanakan, diamalkan, Allah akan memberi ilmu yang kita tidak tahu. Itulah ilmu laduni. Jadi ini indera yang keenam. Berarti indera yang keenam inilah dibarengi dengan riyadhah hati itu. Ya, menurut Imam Ghazali sering disebut riyadhah. Ya. Harusnya Mbak ya berarti. Hati yang memimpin akal. Iya. Bukan akal yang memimpin hati. Sekarang betapa luar biasa Kiai Hasyim Asy'ari menyebut hikmah, tidak nyebut ilmu dulu, hikmah ya. Baru alamahu ilmu ya. Mimma yasha. Coba sekarang sudah banyak pembicaraan tentang kecerdasan emosional, itu kan sebenarnya kecerdasan hati. Orang bicara ESQ lah, emotional quotient ya, quotient itu kan hati. Orang sekarang kalau ingin sukses di dunia, pendekatan-pendekatan psikologi yang terbaru ya, ditentukan otaknya 27%. Hati itu 2 kali lipat, 54%. Skill itu hanya sisanya 18%. Jadi orang pintar, cerdas, kurang sabar, kurang ulet, tidak akan sukses. Harus imbang gimana? Iya itulah ya, tidak hanya imbang, menurut saya porsi hati harus tetap lebih kuat. Harus komandannya memang hati. Hati inilah problemnya kalau itu ditutup Gusti Allah. Karena Al-Anfal 24 itu Allah bisa dan seringkali nutup hati kita kan, walamu anallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Jadi hati di dada kita, tapi Allah yahulu kan diberi khail, diberi batas. Nah, menurut riwayat setelah ayat turun Nabi langsung ndonga muga-muga atine gak tutup itu ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik gitu. Itu doa itu kalau saya baca asbabun nuzulnya ketika Nabi menerima ayat itu, khawatir hati Gusti Allah beliau tidak bisa memposisikan sebagai uswatun hasanah. Pemimpin itu berarti menurut Haturus Syekh itu harus seperti Rasulullah, bukan mauidhatul hasanah tapi uswatun hasanah. Berarti ininya begini Mas. Kalau mau sukses pemirsa dan juga teman-teman muda yang hari ini nonton tentang Turos ini, orang itu harus belajar membenahi hatinya dulu, baru mengisi akalnya, baru skill bisa apapun sebenarnya itu sudah penelitian jadi. Yang sangat ilmiah sekarang ternyata itu dibenarkan gitu loh. Jadi yang dikehendaki Quran itu pinter tapi kan bener. Maka itu udah mulai dari hati. Jadi kalau hikmah itu hati dan hati khawatir itu Gusti Allah, maka siapapun pemimpin NU itu harus jadi uswatun hasanah. Yang kata orang tua kita kan ngarsa sing tulodo itu. Berarti cuma saya khawatir itu dulu NU sekarang kan NU sekarang banda ngarsa golek bondo. Demi kepentingan UPO. Jadi memang NU dulu memang keteladanan. Jadi memang sampai hari ini harusnya memang keteladanan yang iya karena al ulama warasatul anbiya. Tapi keteladanan termasuk kesederhanaan. Saya terus terang tidak setuju Kiai punya Alphard. Itu tidak sederhana menurut saya. Harus Al-Fatihah. Sudah punya berarti. Kiai punya mercy menurut saya tidak sederhana. Ulu Nabi sangat sederhana hidupnya. Jadi saya yang terus terang menyindir lah. Lah ndak padha Kiai Nurawani. Kalau kita muhibin. Loh iya Kiai punya mercy menurut saya kalau menurut ukuran saya itu sudah tidak, itu sudah kemewahan. Tidak bisa. Apalagi memimpin NU.
Makanya sedih kalau rapat NU di sini motor Mercy sama anu tok ndak bisa. Parkirnya sulit nih, Mas. Ya. Kan takut berat nih lo ya, takut berat. Parkirnya sulit atau sih? Ya gimana Kanjeng Nabi hidupnya begitu sangat sederhana. Nggih. Semua untuk perjuangan. Sangat sederhana. Dan sekarang orang menurut ukuran saya orang boleh beda pendapat ya. Sudah kiai punya Mercy itu menurut saya. Sehingga saya kadang menangis dalam hati apa ini yang sudah diprediksi Nabi. Bahwa sayatni ala nasi zamanun fihi kasirul khutbah wa qalil ulama. Akan datang zaman nanti sing akeh tukang pidato. Ulamanya sedikit. Khutbah ya tubuh khutbah. Apalagi kalau khutbah ya tubuh khitbah tambah bahaya itu. Khitbah kan jadi itu kan bisa khutbah ya tuh khutbah itu pidato. Tapi khutbah ya tuh khitbah itu kan melamar. Makanya khotib itu yang khutbah atau khitbah itu. Jadi tolak ukurnya untuk pemimpin-pemimpin yang sekarang, untuk yang itu ketauladanan. Ya memang uswatun hasanah. Kalau hanya ngomong tok kan kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Ngomong ndak ngelakoni diancam Allah. Prakteknya yang sulit. Iya, wit gedang uah pakel ngomong gampang ngelakoni angel. Lah iya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nabi tidak pernah tahu kalau beliau tidak mengamalkan. Ya, saya khawatir itu. Kedua, terus kita ingat hadis waktu kecil dulu yang di Arba'in itu yang Allah itu tidak nyebutin, menyebutkan ulamanya. Jika yang dikhawatirkan Nabi datang zaman itu ulama entek yang ada juhala, wong goblok ngaku kiai. Kuatah ya mangke ya. Ya itulah kalau betul saya pernah diberitahu ada tokoh NU di luar Jawa yang suruh membelikan kitab Imriti tidak bisa, itu kan sedih. Karena kiai ini Imriti nggak dikaurokati diwoco Umar Yoto. jadi di Mekah katanya ada 10 toko kitab, di Madinah 10 toko kitab, ndak ada. Ya Sefi kitab Murianto Mafi. Mulai tekan kiai ini mana? Padahal dia tokoh NU. Nggak taunya Imriti. Lah ya, pada waktu saya jadi ketua NU dulu, guru kiai saya itu masih santri Tebuireng semua ya. Ya, jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu dulu walaupun tidak menjadi ADRT, kalau sudah jadi pengurus cabang, MWC turun, itu mesti ditakoni. Sampean kan wis kendel dadi pengurus cabang NU. Apa pernah khataman alfiyah? Itu dulu minimal kabupaten kota. Itu enggak sama sekali, tapi sering ditanya. Kalau sudah tingkat cabang itu, orang kalau sudah alfiyah itu insya Allah maca kitab sudah bisa ngelontrol lah. Jadi jurumnya Imriti alfiyah. Jadi Imriti maca Umar Yoto. Belum alfiyah. Terus sekarang saya khawatir sama nggak wis kendel jadi pengurus cabang apa wis khatam alfiyah. Jawabannya pengurus cabang sekarang istri saya namanya alfiyah. Terus khatam nemen aku. Jadi dulu berarti pagar-pagar dari adat istiadat di keorganisasian Nahdlatul Ulama dulu sangat kuat sekali dengan keilmuan gitu. Iya, wong NU itu kan pesantren. Maka harus kuat nuansa pesantrennya. Dan kata kiai saya yang langsung santri beliau Kiai Hasyim Asy'ari, kata Nahdlatul itu dari alfiyah memang. Dan itu hanya sekali di alfiyah kata Nahdlatul itu kan sekali. Ketika bicara tabe itu wajrur awin sib tabi alladin khafat kamubtahi jahin wa malan manahat. Diwaca jar boleh, diwaca nasab boleh. Contohnya kan mubtahi jahin, mestinya kan wamalin. Karena tabe diwaca wamalan boleh. Manahat. Jadi ini sangat filosofis sekali, jarang orang banyak orang tahu. Jadi nahdohnya di NU itu tidak boleh jah dan mal gitu loh. Itu penjelasan secara ya itu ke kata kiai saya yang juga santri langsung Kiai Hasyim Asy'ari, di NU itu tidak boleh nahdohnya, geraknya, harokahnya hanya jah, pangkat dan mal. Lah kalau di NU itu hanya sekedar golek jah dan mal, maka yang membuat dia tidak konsisten, kadang majrur kadang mansub.
itu kadang Dan saya khawatir yang sering malah marfu. Marfu itu zaitun kok imun. Ngadeg terus kapan naimunnya? jane Zaid ngenteni apa? Lah itu makanya kapan naimun kok imun terus. Jadi itu sangat filosofis. Nggih. Jadi bahwa kata Nahdlatul, mengapa Nahdlatul? Menurut kiai saya banyak orang itu dulu memang terjadi perdebatan Nahdlatul atau Nuhud, itu akhirnya Kiai Alwi yang Nahdlatul mawon ya. Dan Kiai Alwi itu luar biasa yang saya tahu. Kiai Mas Alwi itu orangnya pernah di Mekah sama Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Dan beliau itu menyamar. Dia dodol kopi di kawasan Ampel. Kan makamnya yang di dekatnya WR Supraman di makam Rangka itu loh. Oh, secara keseharian, secara sosial beliau masih jualan kopi. Itulah yang luar biasa. Jadi beliau itu kiai besar, pernah di Makkah sama beliau, ketika perdebatan Nahdlatul. Memang fi'il mati kan Nahdlatul. Ya, ini kan masdar. Nahdlatul Ulama atau Nuhudul Ulama. Lagi Mas Alwi, lagi Hasyim Asy'ari, wah nggih niku sing cocok. Tapi sebenarnya dari beliau Kiai Hasyim Asy'ari ini, Hadratus saya ini sebenarnya filosofinya itu juga iya, tapi yang penting bahwa siapapun di NU itu tidak boleh tujuannya hanya jah dan mal, pangkat dan harta. Itu yang tidak membuat konsisten. Sekarang yang mal yang banyak. Iya dua-duanya, jah dan mal. Iya akhirnya yang banyak orang kelakar NU-nya NU yang NU Nahdlatul Ulama atau NU yang nuntut urip yang tadi itu. Harus ya, kembali ke menjelang pemilu, sudah. Ngalor gitu oleh duit pemimpin NU hari ini. Atine ketutup niku. Ya itulah yang sedih, makanya saya berpikir kalau pemimpin PMNU arah setengah di PBNU sudah mulai banyak yang tidak kenal Alfiah, tidak kenal itu saya lihat di PBNU banyak yang tidak ngerti Alfiah, tidak ngerti Jurumiyah itu alamat apa saya tidak tahu. Kalau dulu sampai diperhatikan sampai ke PC saja sudah diperhatikan secara keilmuan. Iya, ya, itu sekarang saya lihat di PBNU yang tidak khatam Alfiah banyak. Karena apa? Karena NU sekarang kan enggak, dulu kan kayak ukurannya orang pesantren. Sekarang kan tidak. Kitabnya kitab kuning. Sekarang kitabnya campur aduk, kadang kuning, kadang abu-abu, kadang biru. Padahal biru itu warna neraka. Jadi biru itu kan surat Toha 102 Nasul Mujrimina Yaumainin Suruqa. Jadi orang dipanggil dari kubur ke wajahnya biru itu alamat neraka. Makanya NU kan hijau kan di situ. Tapi tidak dilarang labi biru, tidak dilarang. Cuma kan banyak orang tidak tahu. Oh, itu tidak tahu. Kalau yang hijau itu banyak salah-salah itu pas biru daun banyak. Biru daun. Biru daun raja sih. Raja atau Radin. Jadi ini istilahnya. Memang kita pembelajaran sebuah organisasi dikononisasi itu selain membahas tentang itu, karena itu kan memang istilahnya kan waktu itu Hadratus Syekh sudah memberikan pagar-pagar tertentu dalam kitab ini untuk iya, dengan mengapa kok Nahdlatul Ulama itu sudah kelihatan bahwa di NU itu harus sifat-sifat keulamaannya harus kuat, sifat kepesantrenan. Yang Imam Ghazali kan merumuskan aliman abidan zahidan warian yariful ulama yang betul-betul alim. Dari si ilmunya mumpuni, tapi juga ahli ibadah. Jadi lihat tokoh NU sembahyang subuh jadi bangsawan kan repotin. Kan mulai banyak. Bangsawan itu sembahyang subuh jam itu kan bangsawan. Kawan nemen. Iku sembahyang subuh niatnya keliru. Usul fardhu subuh roke ngatemi lillahi. Lo ditambah kerinan itu biar juga menusuk buat teman-teman ini yang santri-santri ini loh yang menurut penelitian mulai banyak sekitar tokoh NU sembahyang subuh bangsawan masih banyak. Kan juga ngeri kalau sudah begitu. Karena alasannya malam itu tafakur. Pengajian. Itulah khutbah gitu loh. Jadi
Hadratus Syekh itu memang wong beliau itu menurut riwayat sudah sakit sangat keras itu kan tiap asar itu masih ngaji Bukhari. Beliau itu kuat di Bukhari, beliau di hadis, maka sanad hadisnya jelas. Maka kedekatan beliau pada Kiai Mahfud Termas yang ahli hadis lebih kuat daripada Kiai Nawawi. Siapa sama gurunya lah, tapi kepada Kiai Mahfud Termas yang ahli hadis memang lebih dekat daripada Kiai Nawawi Banten. Jadi yang luar biasa beliau itu terus sebelum meninggal dunia mesti asar itu sering menceritakan gurunya Kiai Nawawi yang dan mesti menangis. Betapa beliau sangat hormat sama gurunya dan itu menunjukkan bahwa pesantren itu NU itu sama dengan akhlak. Tidak boleh mendahulukan fikih akhlak. Jadi memang organisasi Dari utima makarimal akhlak makanya. Organisasi ini diciptakan memang untuk pembenahan. Iya akhlak menurut saya di NU itu berarti harus akhlak lebih dulu kan daripada hukum. Wong lek fikih didulukan mesti kerek. Nggih, tukaran tok. Iya begitu. Karena memang ada kadang perbedaan secara paham dan pemikiran gimana? Ya itu yang menjadi pemikiran-pikiran banyak ulama hari ini seperti itu. Sehingga demikian yang saya pernah, kalau orang pernah baca Alfiyah itu sebenarnya sudah jelas betapa Imam Malik itu ketika sudah bait kelima kan sombong. Imam Malik kan pinter. Kalau sudah belum menyatakan wa taqtati ridwan bi ghairi suti fa'iqatan alfiyah Muti, bahwa alfiyah saya ini akan ngungkuli fauqa alfiyah guru saya Ibnu Muti. Konon Ibnu Malik yang cerdas ini daya ingatnya hilang. Langsung. Jadi buntu. Ya, orang sekarang mengatakan burn out ya. Fisik psikisnya loyo. Terus datanglah rajulun alimun ditanya, sampean kenapa kok bingung? Lah nggih to kula niki ngarang kitab Alfiyah. Nah, Alfiyah saya ini jelas lebih bermutu dari Alfiyah guru saya. Kan ngenyek guru nih. Nah, jadi orang alim lu itu apa? Kamu pinter sombong nggak boleh. Ya lu sepuro ambek guru nih Ibnu Mu'ti itu baru di sepuro baru Allah mengembalikan daya ingatnya. Maka setelah itu setelah sombong kok begitu sangat soft. Boleh sangat soft, sangat tunduk kan, wa bisabkin khaizun tafdila mustajibun sanaya jamila. Bahwa setelah fa'iqatan ya, setelah itu kan Ibnu itu apapun guru saya, ya, dia lebih mulia, saya akan memberikan penghormatan yang luar biasa pada beliau. Itu kan wa bisabkin, dia lebih dulu apapun, dia lebih utama tafdila dan wajib buat saya memberikan penghormatan. Itu kan bukan by design, itu memang itu accident. Jadi wong pinter sombong nggak oleh. Apalagi goblok sombong. Saya ini sing akeh. Goblok sombong. Ini kusip atas tiang itu lengkap. Tadi lah itulah akhirnya kalau udah pernah di pesantren baca Alfiyah bahwa NU yang Nahdlatul Ulama itu akhlak harus didulukan. Seperti Rasulullah liutamima makarimal akhlak bukan ahkam. Jadi akhlak, orang oleh akhlaknya bagus tidak akan melanggar hukum gitu loh. Ngerti hukum akhlaknya elek berarti akan malah menjual hukum. Dulu zaman Al-Murfulayah Hamid Pasuruan masih Sugeng itu semua orang kalau golek mantu kan masih nyuwun perso ya Hamid. Yai calon mantu kula niki fikih mun mateng yai cuma akhlak kirang. Sing setunggal niki akhlak saya cuma ngaji fikih kirang. Sing pundi sing akhlak apik selalu begitu. Ya kan Kanjeng Nabi mengakhlak. Akhlak itu kan orang dulu baru aturan. Nabi kan begitu, Allah menurunkan Nabi yang akhlaknya bagus baru diberi aturan. Sekarang kan buatkan ya, aturan dulu lah, orang yang melaksanakan aturan bejat kabeh. Berarti kan keluar juga dari aturan kan. Ya aturannya ditire kodoyo. Ya Pak anakku jadi presiden Tapi istilahnya itu memang
dari dulu ulama-ulama Nusantara itu sudah sangat memperhatikan bagaimana gejolak-gejolak yang sampai hari ini berarti relevan gimana? Itulah makanya ketika ayat Quran yang ke-20 sudah nyebut hikmah itu, kalau dibaca dengan situasi sekarang, sejak beliau kan meninggal dunia tahun 47 ya, dan bulan Ramadan. Sampai sekarang betapa beliau itu waliullah. Maka di akhir Qonun Nasas itu beliau kan mengingatkan bahwa ngaji itu guru musofa harus jelas. Beliau menyebut hadis yang kamu harus menangis ketika agama tidak dipegang oleh ahlinya. Idza waliyahu ghairu ahlihi, nanti ada di belakang. Ya. Terus ada sahabat bertanya, ya bagaimana cara ya Rasul? Fang dulu aman takhuduna dinakum. Jadi beliau nyebut itu 2 kali, ingat saya. Ya di Qonun Nasas itu. Fang dulu, lihatlah aman dari siapa takhuduna, kamu ngambil, berarti kamu belajar agamamu. Jadi gurumu sapa? Gurumu itu sapa? Belajarnya di mana? Jelas enggak? Kelakuannya ya apa? Anunya apa? Harus jelas. Berarti beliau sangat mewanti-wanti karena yang ya itu sanad ilmu. Karena yang namanya santri kan kayak kertas putih, tergantung yang ngisi siapa, yang gambar siapa. Ya memang dari kalangan NU orang tua kan 3 itu akhirnya. Man waladaka, memang bapak ibu kita. Man alamaka, guru kita ya kita. Ya juga man zawajaka itu. Dan itu memang betul, orang tua itu sangat menentukan. Makanya sampai sering disampaikan kita pakai ya itulah, kulu mauludin yulatu alal fitrah, itu kan tergantung orang tua. Fa inna ma abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi nasrani au yumajisanihi. Jadi majusi itu faktor orang tua. Kita teruskan kan au yumalinganihi au yu copetanihi au yu mendeminihi iya ngentiti. Itu faktor orang tua. Nggih. Apalagi kayak kurikulum negara pemerintah sekarang udah berita akhlak ya. Betapa orang tua sangat menentukan. Kalau bicara tripusat pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sekolah, maka akhlak, karakter itu memang di keluarga. Cuma gaya anak kan gampang, didik anak yang sulit. Dan gaya anak kan lampu peteng tambah cepet. Mau sing tukaran mau anak dulu ya. Tukaran malah cepet gaya anak. Mari tukaran semangat. Jadi yang terpenting itu memang madrasah itu harusnya memang di orang tua nih, Pak. Ya. Jelas itu hadis yang sampean sebut itu kan hadis tadi, kullu mauludin yulatu alal fitrah. Fa inna ma bahu, kedua orang tuanya lah yang paling menentukan tentang akhlak. Ayu yuhawidani au yunasirani au yumijasani yumajisani. Kalau diterus nih ya tadi au yumalingani, jadi maling ya wong tuwa, au yu copetani, au yu terorisini. Itu termasuk orang tua ya. Penelitian terakhir anak-anak yang garis keras radikal itu dari keluarganya sudah pikiran-pikiran radikal. Termasuk orang tua yang durhaka berarti ini. Tidak hanya anak yang durhaka. Iya, orang tua dulu mungkin golek guru salah golek guru di situ. Makanya fang dulu aman takhuduna dia. Pesan beliau golek guru jelas, gurumu sopo, dari mana, belajar aja dari mana, harus jelas. Jadi kalau istilahnya di sekarang di seluruh pemirsa masyarakat yang lagi nonton itu, kalau mau memasukkan anaknya ke pesantren, ya lihat dulu pesantrennya, lihat dulu sanad gurunya, lihat dulu kiainya, biar tidak salah sampai ke belakang. Iya, ya itu memang yang menjadi ukuran-ukuran utama bagi kita sekalian. Yang sekarang banyak yang tidak, ya sekarang kan casing ya. Banyak pesantren pun juga casing. Kotok apa ya. Sekarang yang kadang orang tua itu yang tanya itu tidurnya bagaimana, makannya bagaimana. Ini nggak ditanyakan ilmunya. Ada pesantren yang harus ada pakai AC sekarang. Harus makannya terjamin. Padahal bapak ini nggak elir ya. Saya dulu mulai mau tahun 70 itu si masak dewe Betul. 70. Iya ya, nyolong pagri tonggo kok.
Sekarang itu ada anak-anak, Sekarang kan ada, sudah dimasaknya mbek keluarga pondok. ada santri itu yang sudah makannya itu lobster. Sampai bapak itu bongkok kayak lobster. Golekno duit kayak bayari anak ini. Harus saiki nakale gak bersanad soalnya. Iya. Iya, iya, dunia berubah, tapi perubahan kan harus menjadi lebih baik itu sebenarnya. Ya, Kalau kita sebelum lihat. nanti secara detail, karena mungkin pembahasan ini kan panjang kalau kononisasi ini. Sebelum detail ke ranah kononisasi, kalau memang nggak cukup, kita akan ketemu lagi di lain waktu. Ini di akhir-akhir waktu nih. Apa secara eksplisit atau secara umum atau secara khusus yang konon asasi ini ingin Mbah Hasyim sampaikan kepada masyarakat atau kepada warga Nahdien atau kepada organisasi besar NU ini, Mbak? Saya memandang beliau ini hanya dua sebenarnya. Satu, cinta ilmu, hubul ulum. Yang kedua, itihad, bersatu, tidak senang tukaran. Beliau selalu nyebut tidak boleh sesama NU duduk jejer atine musuhan misalnya. Ya. Jadi Quran itu sabum jami'an wa qulubum syatta. Beliau mengenai istilah mujtamina ajsatan wa muftarikina ahwaan. Jadi NU jangan sampai ya jasadnya memang jejer lungguh tapi atine musuhan. Itu yang beliau sudah sedihkan kalau sampai. Jadi harus lahir batin harus sama. Jadi menurut saya dari ayat-ayat dan sampai pesan beliau sebenarnya dua itu. Di NU itu harus cinta ilmu. Harus itu, Mas. Harus cinta ilmu. Dan kalau ilmu dicintakan derajat datang. Jadi yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadilah 11 itu sebenarnya kata derajat ini munasabahnya dengan ilmu bukan dengan iman. Maka sebenarnya menurut ayat itu tinggi, kalau pertanyaan tinggi mana ilmu dengan iman, tinggi ilmu. Nah, persepsi orang selama ini kan iman lebih tinggi dari ilmu, tidak. Satu majelis ilmu seperti ini kan, kita ini kan majelis ilmu. Ini afdalu daripada 1000 sembahyang rakaat, 10 rakaat sembahyang rakaat. Sikil ceklek itu. Gak ono sembahyang sunah 1000 rakaat gak ono. Karena nanti kan ilmu itu juga yang mengenalkan. Lah itulah makanya ngaji itu harus anak kitab, ojo ngaji pidato ngatur gak tau maca kitab. Maka kiai itu mesti harus balah kitab. Sehari itu tak jam apa kitab. Saya dulu kan mondok di Yai Muran Hamzah ya dulu kowe engko duwe pondok pokoke isuk jam berapa kok tuntuhi rutinan. Alhamdulillah saya ini ngaji tafsir pagi Marah Labid ya Nawawi itu insyaallah. Saya DPR 5 tahun aja masih ngaji dulu. Ya Senin pagi ngaji, baru budal jam 6 itu baru toko Kamis malam ya Jumat masih ngaji, cuma Sabtu Minggu Senin saya masih ngaji. Jadi ngaji itu nggak ada habisnya gimana? Saya inspirasi kayak Wahid Hasyim waktu jadi Menteri Agama, tiap minggu pulang naik kereta waktu dulu menaik pesawat untuk ngajar di Tebuyur. Masih ngajar? Oh, iya. Padahal Menteri Agama. Menteri Agama. Ya, dan Menteri Agama pertama itu Kiai Hasyim Asy'ari. Tahun 44 ketua Sumubu itu Kiai Hasyim Asy'ari. Sumubu itu kan kayak sekarang ya Departemen Agama. Dan Kiai Hasyim Asy'ari mengapa mau berbentuk Jepang karena pertimbangannya kalau aku nggak gelem taukil wali. Jadi wali-wali hakim itu kalau tidak ada taukil dari pemerintah itu kan tidak sah. Khawatir. Dari situlah akhirnya muncul waliul amri ad-darur bisyaukah itu. Jadi bahwa ketika Soekarno mau diturunkan oleh Natsir, Soekarno oleh Bapak Prabowo Sumitro itu kan PSI yang pertama yang ingin menurunkan Soekarno kan Partai Sosialis. Bapak Prabowo itu Syahrir, Natsir, Kiai Hasyim Asy'ari jawabnya Soekarno sah. Walaupun tidak lewat pemilu dia waliul amri ad-daruri memang darurat belum baru merdeka, tapi bisyaukah. Kalau tidak diakuin itu wali-wali hakim wong kawin tidak sah kabeh. Iku anak haram kabeh. Artinya Mbah Hasyim waktu itu Loh, 44 itu Sumubu. Cuma yang di Jakarta Kiai Wahid Hasyim sama Kiai Harum Muzakir dari Muhammadiyah. artinya Mbah Yai Wahid Hasyim juga untuk mau menjadi pejabat pemerintahan hanya untuk menjaga korelasi ilmu agar agama ini tetap terjaga dan betul. Satu itu, dua bahwa sebenarnya nation state negara bangsa itu yang penting bangsanya bukan negaranya.
Itu yang tidak banyak difahami orang, bahwa NU itu sejak muktamar yang ke-11 di Banjarmasin kan sudah akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari masih sugeng itu tahun 36 itu Jepang sudah memberitahu agar siap merdeka kan Basul Masail. Karena di kitab itu ada Darul Harbi, Darul Islam, akhirnya diputuskan Darul Islam. Tapi Kiai Wahab ketika mau diputuskan Basul Masail, kok Darul Islam kenapa? Di fikih Kiai, negara harus Islam gitu ya. Qur'annya yo. Terus ternyata ulama dulu menurut riwayat juga nyebut Al-Baqarah 208 itu udkhulu fis-silmi kafah. Lah Kiai Wahab sederhana. Nah itu udkhulu itu mukhatabé sapa? Sing ya orang, ya sebenarnya orang Islam, negara ndak usah. Terus Kiai Wahab ngangkat gelas. Ya udahlah mbah-mbah kita dulu kalau minum dari bathai klopo dan banyak orang minum waktu wadah dibuang. Jadi akhirnya diputuskan Darusuluhin, negara damai. Betapa kiai kita itu yang penting orangnya bukan negaranya. Dan setelah saya pelajari di Mistaku Madinah, ya setelah tahun kedua Nabi Muhammad mendirikan negara Madinah, itu 48 pasal itu tidak bicara wadah, bicara orang. Yang penting kita satu bangsa, agama apapun, keyakinan apapun, ummah wahidah. Jadi tidak sampai sekarang yang penting kan negara bukan wonge. Ketika nation state, negara bangsa yang dibangun kan negaranya, wonge tidak dibangun. Yang saya sekarang bubrah kabeh. Negara. Jadi kenapa dulu seperti itu? Karena ilmunya tinggi. Ya literasi, lagi-lagi literasi, bahasa kita literasi. Makanya gila, ulama kita dulu kan cinta ilmu kayak luar biasa. Makanya ini kalau kita bahas hari ini nggak habis Mbak ya. Ini harus kita bahas lagi di next episode, bahwasannya konun asasi itu inti dari konun asasi cinta ilmu dan juga harus menjaga persatuan dan kesatuan gitu. Iya, kayak Hasyim semangat semua ulama se-Indonesia itu dijak masuk NU. Mbak Yai, Mbak Yali matur suwun untuk di era yang sekarang ini, tapi pokoknya buat seluruh pemirsa selalu nonton Kilatan Podcast karena biar semakin Muka bojoku ndelok ya. Aku mulai mempelajari akad. Lah bojoku iki sing akam soalnya. Pokoknya terima kasih. Besok kita ketemu lagi di Kilatan Podcast. Ngaji kitab Turos Ulama Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.